Nganjali. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dinda Cantika Febriani, nomor absen 26 dari kelas 12 P1. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas presentasi seni budaya, yaitu jenis-jenis drama tari ada 2, tari tradisi dan juga tari kreasi. Tari tradisi kami mengambil tari Wayang Wong yang bertemakan Ramayana yang akan dijelaskan oleh teman saya Nita di video selanjutnya. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilumade Arini Nita Cahyani, nomor absen 24 dari kelas 12 P1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai drama tari tradisi, yaitu tari Wayang Wong. Dimulai dari definisi dan sejarah tari Wayang Wong, yaitu Wayang Wong secara harfiah berarti wayang orang. Ini adalah seni tari topeng yang para penarinya memerankan tokoh-tokoh dari epos Ramayana. Berbeda dengan wayang kulit yang menggunakan boneka, wayang wong menggunakan manusia sebagai penari yang menggunakan topeng dan kostum khusus. Tarian ini dikategorikan sebagai tari wali, yaitu tarian sakral yang hanya dipentaskan pada upacara keagamaan di pura. Wayang wong Bali adalah salah satu tari topeng yang diadaptasi dari pertunjukan wayang kulit. Berbeda dengan di Jawa yang para penarinya memakai riasan wajah, sedangkan para penari wayang wong Bali menggunakan topeng untuk memerankan tokoh-tokohnya. Selanjutnya ada cerita drama tari wayang wong. Cerita utama yang dipentaskan dalam wayang wong Bali hampir selalu bersumber dari epos Ramayana. Ceritanya berfokus pada perjuangan Rama melawan Rahwana untuk merebut kembali Dewi Sinta. Karena sifatnya yang sakral, pertunjukan ini sering kali tidak dipentaskan secara penuh, melainkan hanya bagian-bagian tertentu yang relevan dengan upacara yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Rama, Laksamana, dan Sinta, diperankan oleh penari yang menggunakan topeng halus. Yang kedua ada Rahwana dan para raksasa, diperankan dengan topeng yang menyeramkan dan garang. Yang ketiga ada Hanoman, Subali, dan Sugriwa, diperankan oleh penari dengan topeng kera yang ekspresif. Yang keempat ada Punakawan atau Tualen, Merdah, Delem, dan Sangut, tokoh-tokoh humoris yang memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan moral. Mereka seringkali menjadi penghubung antara cerita yang sakral dan penonton. Selanjutnya ada gerakan dan musik. Gerakan dalam wayang wong Bali lebih dinamis, energik, dan bervariasi dibandingkan dengan gaya Jawa. Gerakan ini juga harus selaras dengan karakter topeng yang dipakai. Musik pengiringnya menggunakan gamelan gong gede atau gong kebiar yang menghasilkan suara lebih keras, cepat, dan meriah. Gerakan tari dan musik yang energik ini menciptakan suasana yang dramatis dan penuh semangat. Selanjutnya ada pakaian. Pakaian dalam wayang wong Bali sangat khas dan berbeda dari gaya Jawa. Beberapa elemen pakaian yang umum digunakan antara lain busana dari kain prade, kain yang dilapisi dengan bentuk emas memberikan kesan mewah dan sakral. Gelang, kalung, dan mahkota. Berbagai hiasan yang melengkapi topeng dan busana penari sesuai dengan peran tokohnya. Secara keseluruhan, wayang wong Bali adalah seni pertunjukan yang sakral dan rutialistis, di mana topeng menjadi elemen utama yang membedakannya dari wayang wong Jawa. Pertunjukan ini adalah perpaduan antara seni tari, musik, dan keagamaan yang menjadi bagian integral dari budaya Bali. Selanjutnya ada dialog. Dialog wayang wong Bali adalah bagian integral dari pementasan drama tari klasik wayang wong yang menampilkan cerita dari epos Ramayana seperti Ramayana dengan dialog yang disampaikan menggunakan bahasa Bali dan Kawi, serta seringkali diperkuat dengan tarian dan musik gamelan Bali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tari kreasi, yaitu drama tari dari Batu Menangis. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dan sejarah dari drama tari Batu Menangis. Tahukah kalian apa sih tari kreasi itu? Nah, tari kreasi sendiri adalah sebuah tarian yang dimodifikasi oleh cerita-cerita rakyat yang ada di sekitar kita.
Salah satunya adalah Batu Menangis. Drama tari kreasi yang berasal dari Dayak ini adalah salah satu pertunjukan seni yang memadukan unsur drama, yaitu ada cerita, tokoh, dan dialog dengan tari kreasi daerah Dayak sendiri. Nah, drama tari ini mengangkat beberapa cerita legenda rakyat Kalimantan, salah satunya Batu Menangis, yang menceritakan seorang gadis durhaka kepada ibunya hingga dikutuk ia menjadi batu. Mirip seperti Kalimantan ya. Tapi dalam tokoh atau drama tari ini, seorang gadis yang durhaka pada ibunya. Sejarahnya berasal dari sebuah tradisi turun-temurun rakyat atau folklore Dayak yang kemudian dikembangkan dalam bentuk tari kreasi modern dengan tetap mempertahankan unsur budaya atau kearifan lokal seperti dari musiknya, gerakan, kostum, dan juga nilai moral atau amanat dari tari sendiri. Nah, yang kedua, saya akan memberikan sekilas cerita tentang Batu Menangis ini. Legenda Batu Menangis adalah sebuah cerita rakyat yang sudah diceritakan secara turun-temurun. Dalam kisah ini diceritakan seorang gadis yang tinggal bersama ibunya di sebuah desa. Namun keadaan keluarganya sangat miskin. Tetapi walaupun keluarganya ini miskin, si gadis selalu berusaha untuk tampil cantik dan juga menawan, mewah, dan juga rupawan. Suatu hari ketika ia dan ibunya belanja ke pasar, saat di pasar ia bertemu berbagai orang-orang. Si gadis yang merasa malu karena mengakui ibunya yang tua dan juga sudah rentan, serta sang ibu yang berpakaian lusuh, gadis itu pun mengangkat tangan atau menyangkal bahwa wanita yang bersama dia adalah ibunya. Tentunya sang ibu merasa sangat kecewa dan sedih. Dari kekecewaannya itu, ibunya merasa sakit hati dan sang ibu berdoa pada Tuhan agar sang anak atau si gadis ini mendapat hukuman ataupun sanksi dari perbuatannya. Tak lama kemudian, doa sang ibu pun dijawab oleh Tuhan. Tiba-tiba sekali, tubuh sang anak menjadi kaku, layaknya batu ataupun patung. Dari celah-celah mata mengalir air deras yang mungkin itu adalah air mata sang gadis yang menyesal karena sudah menyangkal ataupun tidak mengakui ibunya. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tokoh dan penokohannya. Berdasarkan cerita yang saya jelaskan tadi, tentunya ada dua tokoh utama dalam cerita ini. Sang gadis cantik yang berpelakuan sombong, malu mengakui orang tuanya, dan durhaka pada ibunya. Dan juga sang ibu yang sudah tua, sabar, penuh kasih sayang kepada sang anak, sederhana, namun tersakiti oleh kelakuan anaknya sendiri. Adapun tokoh yang luar, di mana seorang masyarakat ataupun warga yang berada di sekitar pasar maupun pedagang ataupun hanya orang yang berlalu lalang menjadi saksi peristiwa di mana sang anak itu menyangkal ibunya sendiri. Dan terakhir ada narator tentunya dalam drama tari ini yang menjelaskan bagaimana alur ceritanya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang gerakan dan juga musik. Dari gerakannya sendiri terinspirasi dari tari Dayak yang dimana dengan tangan yang lentik, langkah yang ringan, rentakan kaki, dan juga ekspresi wajah yang kuat untuk menggambarkan emosi yang akan dirasakan oleh para penonton jika menonton atau menyaksikannya. Salah satunya adegan dramatis ketika sang anak dikutuk menjadi batu. Lalu di musiknya sendiri menggunakan alat musik yang mungkin mencari ciri khas dari orang Dayak sendiri, yaitu sape. Adapun asal musik yang lain seperti gong, gamelan, gendang salah satunya. Terus itu ada seruling bambu agar nuansanya itu ada yang mulai ringan dari mana dimulainya cerita ini. Yang suasananya berubah ketika sang anak tidak mengakui ibunya merasa sedih. Lalu ketika sang anak menjadi batu, suaranya dramatis yang didukung oleh suasana. Dan ketika yang kelima, pakaian. Tentunya setiap drama tari ini menggunakan pakaian untuk menunjang bagaimana penampilan mereka memerankan peran yang akan mereka tampilkan ketika menonton ataupun
disaksikan oleh penonton gitu ya teman-teman. Yang pertama itu dari gadis cantiknya ini tentunya pakaian adat Dayak yang indah, banyak manik-manik dan juga bulu-bulu enggang untuk menghiasi kepalanya, dipadukan dengan selendang untuk menegaskan kesan anggun. Sedangkan sang ibu tua menggunakan pakaian yang sederhana, lusuh, kainnya sudah kain polos dan juga tidak banyak hiasan karena menggambarkan kesederhanaan. Masyarakat sekitar ataupun para pedagang yang berlalu lalang di pasar ini menggunakan pakaian busana adat Dayak juga yang sehari-hari digunakan. Ada ikat kepala, rompi manik-manik, dan juga kain tenun. Aksesoris sendiri ada menggunakan manik-manik, hiasan kepala berupa burung enggang seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga gelang rotan. Yang keenam, ada dialog. Sang ibu. Nak, biarlah kita berjalan bersama. Jangan tinggalkan ibu. Lalu sang anak berkata, "Jangan panggil aku anakmu di depan semua orang. Aku malu, ibu." Orang-orang pasar pun berkata, "Astaga, mengapa engkau menyangkal ibumu sendiri?" Sang ibu lalu berdoa, "Ya Tuhan, berikanlah hukuman pada anakku yang setimpal. Jika benar ia anak durhaka, hanya engkau yang tahu bagaimana isi hatinya." Narator pun berkata, dan tiba-tiba tubuh sang gadis perlahan mengeras. Bak batu dari sela-sela matanya keluar air mata. Dan dari sanalah ia atau legenda ini dipanggil Batu Menangis. Dan yang terakhir, kesimpulan. Drama tari Wayang Wong Bali adalah pertunjukan yang epik yang dimana menceritakan atau menjelaskan kisah-kisah kepahlawanan dari epos Ramayana yang dibawakan oleh penari dengan kostum dan topeng karakter tokoh. Sedangkan tari kreasi legenda Batu Menangis adalah sebuah tarian adaptasi dari tarian modern dan juga tarian tradisional ataupun dari tarian modern yang dipadukan dengan cerita rakyat daerah setempat yang menyampaikan pesan moral, amanat, dan juga nilai-nilai tertentu dengan mungkin dengan pentingnya kita berbakti atau menyayangi orang tua. Kepada orang tua kita harus mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi, khususnya pada sang ibu yang melahirkan kita. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Pramil Santi. Om Santi Santi Santi.